Assalamualaikum teman-teman dan dosen pembimbing saya yang saya hormati, Ibu Dwi Eka Novianti. Kali ini saya akan menerangkan tentang laporan tugas akhir saya mengenai analisis kelayakan usaha penjualan kerupuk ikan tenggiri khas Palembang, di mana tugas ini saya ajukan sebagai salah satu syarat untuk ujian akhir semester 4 jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas IBA. Sebelumnya, analisis kelayakan usaha penjualan kerupuk ikan tenggiri khas Palembang ini bertujuan untuk mengetahui prospek ke depan atas manfaat, keuntungan, dan kerugian dalam mendirikan usaha tersebut. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar luas wilayahnya merupakan perairan. Ikan merupakan salah satu hasil perikanan yang dihasilkan di Indonesia dan merupakan sumber protein hewani yang banyak digemari oleh masyarakat. Salah satu makanan dari hasil olahan ikan ini ialah kerupuk ikan. Produk makanan ringan dengan bahan ikan campur dengan tepung tapioka ini sangat digemari oleh masyarakat. Makanan ini sering digunakan sebagai pelengkap dalam bersantap ataupun makanan ringan. Alasan saya membuat usaha penjualan kerupuk ikan tenggiri khas Palembang ini dikarenakan rasa kerupuk yang enak, gurih, dan selain itu, ikan juga memiliki kandungan zat-zat kimia yang diperlukan oleh tubuh manusia. Proses pembuatan kerupuk ikan sangatlah sederhana dan mudah diusahakan. Oleh sebab itulah kerupuk ikan banyak dilakukan di rumah tangga yang merupakan industri mikro. Usaha pengolahan ikan ini sudah banyak tersebar di wilayah Indonesia, di antaranya Sumatera Selatan, Kepulauan Belitung, Jawa, dan Kalimantan. Di Sumatera Selatan sendiri, hasil olahan perikanan merupakan salah satu produk andalan dengan salah satu wilayah sentra produksinya di Palembang. Dari segi aspek ekonomis, usaha kerupuk ikan ini merupakan bisnis yang sangat menguntungkan karena peluang pasar dari dalam negeri maupun ekspor untuk komoditi ini masih sangat terbuka. Dilihat dari aspek sosial, usaha kerupuk ikan ini mempunyai dampak yang positif. Industri kecil rumah tangga ini mampu menyerap tenaga kerja dari lingkungan sekitar. Secara tidak langsung, ini merupakan upaya penciptaan lapangan kerja dan mengurangi jumlah pengangguran di suatu wilayah. Dalam menganalisis suatu kelayakan usaha ataupun sebelum kita memulai suatu bisnis, tentunya kita harus memperhatikan beberapa aspek-aspek. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar ini menyangkut hal permintaan dan penawaran kerupuk ikan. Sedangkan aspek pemasaran meliputi masalah dari harga, rantai pemasaran, peluang pasar, dan juga hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemasaran kerupuk ikan. Yang kedua, ialah aspek manajemen. Di dalam aspek manajemen ini, kita harus mengetahui bentuk organisasinya, apakah formal ataukah tidak formal. Tetapi di dalam usaha kerupuk ikan ini termasuk yang tidak formal, karena ini termasuk bisnis rumahan. Sedangkan struktur organisasinya. Dalam menjalankan roda organisasi bisnis, tentunya kita harus memiliki tenaga kerja yang berpengalaman untuk mempermudah proses buatan hingga pengemasan produk, demi tercapainya target yang telah ditentukan. Yang ketiga ialah aspek hukum dan legalitas. Pelaksanaan aspek hukum sangatlah penting, mengingat sebelum usaha tersebut dijalankan, segala yang berkaitan dengan izin atau berbagai persyaratan lainnya harus terlebih dahulu dipenuhi, mulai dari siapa pelaku bisnis, bisnis apa yang dilaksanakan, di mana bisnis akan dilaksanakan, waktu pelaksanaan bisnis, serta bagaimana cara melaksanakan bisnis tersebut. Kemudian terdapat aspek teknik dan teknologi, di mana dalam aspek teknik dan teknologi ini kita dapat mengetahui mengenai tentang pemilihan strategi produksi, pemilihan dan perencanaan produk yang akan diproduksi, rencana kualitas, pemilihan teknologi, serta rencana kapasitas produksi. Selain itu, dalam aspek ini kita juga harus mengetahui perencanaan letak usaha, perencanaan tata letak atau layout, perencanaan jumlah produksi, manajemen persediaan, juga pengawasan kualitas. Selanjutnya, aspek finansial atau keuangan. Untuk memulai suatu kegiatan bisnis, biasanya diperlukan dana yang relatif cukup besar ataupun biaya-biaya. Di mana biaya-biaya itu meliputi biaya alat produksi, biaya bahan baku dan gaji karyawan, biaya lain-lain, serta biaya modal. Selanjutnya, aspek ekonomi dan aspek sosial. Aspek ekonomi, cukup banyak data makro yang tersebar di berbagai media secara langsung maupun tidak langsung dapat dimanfaatkan oleh pelaku bisnis. Data makroekonomi tersebut banyak yang dapat dijadikan sebagai indikator ekonomi
ini yang dapat diolah menjadi informasi penting. Misalnya, sisi rencana pembangunan nasional, sisi distribusi nilai tambah, lalu sisi nilai investasi per tenaga kerja. Sedangkan aspek sosial dari usaha penjualan kerupuk ikan khas Palembang ini ialah untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, lalu membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan mutu hidup. Yang terakhir, dampak aspek lingkungan atau AMDAL. Dampak aspek lingkungan ini berkaitan dengan limbah yang dihasilkan. Dapat dikatakan bahwa usaha ini relatif tidak menghasilkan limbah yang membahayakan bagi manusia dan lingkungan sekitar. Hasil limbah ini sebagian besar merupakan air kotor sisa pembersihan. Namun, air limbah ini tidak mengandung zat-zat kimia yang dapat mencemari tanaman dan juga tanah. Selain itu, air ini juga menghasilkan bau amis yang tidak sedap yang dihasilkan dari ikan yang diolah. Akan tetapi, bau amis tersebut tidak mengganggu udara secara luas. Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa usaha kerupuk ikan ini relatif aman bagi lingkungan. Maka, dari sini dapat saya simpulkan bahwa usaha kerupuk ikan ini merupakan usaha dengan skala kecil yang proses pembuatannya menggunakan peralatan yang sederhana, namun tidak mengurangi kualitas rasa dari produk ini, sehingga produk kerupuk ini digemari oleh berbagai macam kalangan masyarakat, mulai dari kalangan kecil, menengah, dan juga atas. Usaha kerupuk ikan ini memiliki peluang yang sangat besar dalam pertarungan bisnis saat ini, karena menjanjikan dalam menopang ekonomi keluarga, juga proses pembuatannya yang sangat mudah diadopsi oleh masyarakat. Saran dari saya, untuk menjaga kelangsungan produksi dengan biaya yang relatif rendah, maka pengusaha kerupuk ikan harus menjalin kerjasama dengan pemasok bahan baku utama, terutama untuk ikan. Dan satu lagi, untuk meningkatkan jumlah penjualan, perlu dijaga hubungan personal antara produsen dan konsumen, yang nantinya bisa menjadi kunci dalam melebarkan jaringan pemasaran produk ini. Demikianlah proposal analisis kelayakan usaha mengenai penjualan kerupuk ikan khas Palembang yang saya sampaikan kali ini. Semoga dapat menambah wawasan dan motivasi bagi para teman-teman sekalian. Sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.